Om Swastiastu, Wagi Namastu, Namo Sidam. Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nyoman Udariawan. Saya guru sejarah di SMK Parisuta Mahutani, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hari ini 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja mahasiswa PPG angkatan 4, di mana materi pokok yang kami adalah tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, kelas 10. Besar harapan saya masukan dan saran dari dosen penguji untuk apa yang menjadi proses pembelajaran saya depan agar jadi lebih baik. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Swastiastu. Silakan duduk. Anak-anak, semua dalam keadaan sehat? Sehat. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Kita berdoa dulu agar apa yang menjadi proses pembelajaran kita ke depan menjadi lebih baik. Anda bisa meresapi apa yang saya katakan nanti. Ya, silakan yang memimpin doa sekarang siapa? Oke, silakan. Teman-teman bisa berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelas sudah dalam keadaan bersih, tidak ada sampah. Tapi saya mau nanya, kenapa adik berbeda pakaiannya? Stoknya habis, Pak, kan ada. Oh, stok habis, berarti belum dapat dibagikan ya? Ya, mungkin minggu depan ya, saya akan coba tanyakan ke kesiswaan. Ini kelas ke-1 kan? Ya. Terus, kenapa ada bangku kosong di belakang? Ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Bayu Dimas, Pak. Bayu Dimas. Karena sakit Bayu Dimas, dia sakit sejak kapan dia sakit? kemarin. Dari kemarin dia sakit? Ya. Ya. Sebelum pelajaran inti, kita bermain dulu ya. Siapa yang salah nanti dalam permainan ini tepuk, permainan tepuk. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tangan ini ke utara, kalian tangan kanan, ikuti instruksi tangan kanan, tepuk kalau tangan saya dinta. Begitu juga di kiri, dari sini. Sepakat? Siapa yang keliru nanti menyampaikan tentang materi sebelumnya? Ya? Ya. Literasi bahan ajar kan sudah saya bagikan kemarin. Sudah. Ya, udah dibaca? Sudah. Ya, pasti ini anak P1 dan kelas mengulang loh. Ayo kita mulai. Yang dilihat tangan saya, jangan saya. Kamu belum dalam cinta loh, Bapak. Oke. Ulang. Oke, pintar. Mulai. 1, 2, 3. Salah satu. Oke, satu orang aja. Tentang apa yang kita bahas kemarin? Praksara. Tentang Praksara. praaksara. Di antara kalian ada yang masih ingat tentang praaksara? Silakan. Ayo. Oke, ada putri tadi angkat tangan, silakan. Apa tuh praaksara? Jangan belum mengenal tulisan. Praaksara adalah zaman dimana sebelum mengenal tulisan, betul? Atau disebut dengan zaman digital. Oke. Di mana sistem kepercayaannya adalah menganut Animisme. ya dinamisme. Siapa yang tahu bahwa animisme itu apa, dinamisme itu apa? Oke, bagus. Berdiri bagus.
Animisme adalah percaya terhadap roh nenek moyang. Betul. Roh nenek moyang. Kalau dinamisme adalah di mana manusia kala itu mempercayai benda-benda yang memiliki hal kekuatan magis. Benda-benda yang memiliki kekuatan Magis. Betul. Terima kasih tepuk tangan buat Bagus. Animisme, dinamisme zaman praksara sebelum mengenal tulisan itu yang dikatakan ada Bagus benar, di mana manusia saat itu percaya dengan roh nenek moyang, terus percaya dengan namanya benda-benda magis. Nah hari ini pelajaran hari ini adalah kita membahas tentang proses masuknya Hindu Buddha. Sebelum bicara proses, kita bicara konsep dulu. Bapak punya sebuah wayang, ada 3 wayang tokoh yang sangat saya sukai. Pertama ini wayang, ya, walaupun udah asli ya, ini wayang. Nah, sekarang saya nanya, ini wayang, ini namanya apa? Sangut. Oh sangut. Di Jawa ada sangut? Ada, namanya semar. Oh dipakai semar itu loh, tapi wayang wong seringnya. Nah kalau ini Hanuman. Sebentar. Oke, ini Hanuman. Tokoh di cerita Rama dan Sinta. Ketika Sinta diculik oleh Rawana, jangan lihat saya, bilang Rawana. Ketika diculik oleh Rawana, Hanuman lah yang mengobrak-abrik Alengkapura. Loncat-loncat ya. Ah, dia seperti itu suaranya. Mirip ya? Iya. Oke, ini Hanuman. Terus berikutnya ini namanya Arjuna, tokoh di Mahabharata. kakaknya namanya Bima dan Yudhistira, adiknya namanya Nakula dan Sadewa. tokoh sentral di perang Mahabharata, di mana dia bersama dengan Sri Krishna perang dalam Bharatayuddha. Nah, di India ada ini Pak? Tidak ada, tapi cerita ada. Di Bali ada Pak? Ada. Dalam kesenian wayang. Di Jawa wong. Wayang wong namanya, sering dimainkan. Apa sih fungsi wayang ini Pak? Fungsi wayang ini adalah untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan moral kesenian. Wayang itu punya cerminan. Itu sering digunakan di Bali di upacara dalam upacara pun digunakan ya kan? Ya. Oke, ini baru wayang. Berikutnya. Karena kita bicara tentang Hindu Buddha, adakah agama selain Hindu Buddha di sini? Ada? Siapa namanya? Agamanya apa? Katolik. Tempat sembahyangnya? Gereja. Kalau Hindu? Buddha. Kalau Buddha? Wihara. Oke, saya punya gambar. Ini adalah gambar Buddha. berarti sembahyangnya umat Hindu. Ini adalah Hindu. Candi Borobudur. Tempat persembahyangan agama secara kita Buddha. Buddha. Walaupun kita berbeda dari segi agama, ada Buddha, saya Hindu, ini Hindu, ada Katolik atau Kristen atau Protestan, memang beda dari segi keyakinan. Kita bukan saudara dari segi keyakinan, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Mengenai agama, khususnya Hindu Buddha yang kita bahas hari ini, saya inginnya anak-anak semua dapat membandingkan tentang proses masuknya Hindu Buddha. Loh Pak, kenapa dibandingkan Pak? Karena dari segi teori banyak. Terus yang kedua, kalian dapat menelaah proses masuknya Hindu Buddha. Tokoh-tokohnya siapa? Tokoh ditelaah Pak. Karena kalau bicara Hindu Buddha di Bali dengan di Jawa berbeda. Terus kalian dapat menyimpulkan mana teori yang tepat bagi kalian tentang proses masuknya Hindu Buddha. Nah, ketika kalian bicara Hindu Buddha, saya punya gambar. Ini Hindu di Bromo. Siapa yang pernah ke Bromo? Katakan. Tahu Gunung Bromo? Tahu. Tahu. Ada yang pernah ke sana? Enggak. Tidak pernah. Enggak. Aduh, katrok. Dek, tanya, pernah ke sana? Bapak pernah ke sana? Enggak. Tapi ini gambarnya. Ini namanya saudara Hindu di Gunung Bromo. Ada perbedaan kan? Ada aku ya. Terus yang kedua, ini di Kalimantan, suku Dayak. ya, Karingan. Terus ada nama suku Badui. Di antara mereka tidak ada saya.
pakaiannya hitam putih. Hitam putih kalau dalam Hindu itu namanya Robinedel, bukan berbeda, tapi sebuah keseimbangan. Ya. Terus berikutnya, nah ini kegiatan yang sering kita lakukan, namanya apa? Melasti. Melasti yang sering dilakukan sebelum hari raya Ini. Dari beberapa gambar tadi sudah melihat bahwa karakteristik Hindu di Bali dengan di Jawa, lagi Dayak, Sumatera dan sebagainya kan berbeda. Ya. Sekarang saya bicara sumbernya. Ketika bicara Hindu Buddha, sumbernya adalah di Ya. India. Kita lihat dulu di India, orang dari India. Terus yang kedua, ini dari India. Ya. Udah lihat? Ya. Nah, nonton. Hmm. Penari Bali. Sumbernya pun India, Hindu Buddha. Tapi bicara India, sekarang bicara Nusantara, ada perbedaan. Siapa di antara kalian yang bisa membedakan atau memberikan sebuah pemikiran analisis tentang gambar-gambar ini? Pak, ini kan kita bicara Hindu Buddha. Kenapa di Jawa Bali berbeda, Pak? Lagi sumbernya di India. Silakan, kita kalian. Putri tangkas yang lain ada? Oke, tangkas, silakan. Pak, mau nanya. Kenapa? Oh, kamu nanya? Oke. Saya kira dia mau jawab itu loh. Oke. Ya. Kenapa ya penampilan Hindu di Bali itu sama India itu berbeda padahal sumbernya dari India? Oke. Hindu Buddha sumbernya dari India. Memang dari India. Tapi ketika bicara Nusantara, kenapa Hindu Buddha ini berbeda? Jawabannya adalah telah mengalami akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu artinya perpaduan lebih dari satu budaya satu tambah budaya dua tambah budaya tiga atau lebih, muncul budaya baru, tapi tidak menghilangkan ciri khas budaya sebelumnya. Nah, akulturasi ini adalah perpaduan lebih dari satu budaya. Makanya ketika bicara Hindu Buddha yang asalnya dari India masuk ke Nusantara, dia mengalami akulturasi. Berbeda memang dari segi fisik. Tujuannya sama. Apa tujuannya? Moksa. Yang nama Buddha sama sini. Buddha kan? Apa tujuannya? Pasti kok moksa di agamanya. Di Hindu pun moksa. Tiapnya apa? Dharma. Dharma itu apa? Kebenaran. Konsep Dharma itu luas. Berbuat baik bisa, kebenaran bisa, sesungguhnya bisa, dan sebagainya. Jelas ini, Tangkas? Oke. Saya lanjut. Dari pembahasan awal tadi mengenai literasi awal, terus perbandingan contoh-contoh gambar yang Bapak berikan, ada hal yang ingin saya sampaikan seperti di awal adalah mengapa Hindu Buddha itu bisa masuk ke Nusantara. Kita bandingkan, terus kita telaah. Nanti kita simpulkan dari mana sesungguhnya Hindu Buddha ini. Apa yang menyebabkan Hindu Buddha ini masuk? Karena dari segi asal, ketika kalian bicara Hindu Buddha yang asalnya adalah India, kenapa dari India agama Hindu Buddha ini bisa masuk ke Nusantara? Kenapa? Saya pertegas dulu, nanti sambil mempertegas, kalian kan sudah saya bagi jadi 3 kelompok, ya. Nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, jadi itu sama adik di berdua. Nanti saya menjelaskan, saya akan melempar sebuah masalah nanti. Dari kalian silakan nanti bandingkan, kita menelaah dan kita simpulkan. Sambil saya menjelaskan, paham? Oke. Bapak lanjut. Hindu berasal dari India. Nggak bisa dibantah, karena memang sumber Hindu itu dan Buddha itu adalah Weda. Witnya adalah di India. Pertanyaannya, kenapa agama Hindu dari India bisa ada di Indonesia? Ini sebenarnya berhubungan dengan sebuah jalur sutra. Jauh sebelum kalian mengenal penjajahan tentang dunia barat, pelayaran dunia barat, sebenarnya sebelum itu sudah ada pelayaran. Pelayaran apa, Pak? Pelayaran sutra, jalur sutra dari India ke Nusantara. Makanya pengaruh Hindu Buddha itu bisa masuk, apalagi kawasan Indonesia yang sangat strategis sekali, dekat dengan Kepulauan Andaman, di mana jalur ini adalah jalur sutra. Pertanyaannya adalah, kenapa disebut dengan jalur sutra? Karena
tanpa hambatan. Oke, karena tanpa hambatan. Mantap, luar biasa. Sutra itu artinya kain. Pernah pegang kain sutra? Benar. Kain yang halus. Yes, halus. Terik. Disentuh halus. Mungkin aja halus itu sebuah filosofi tanpa hambatan, atau bisa dibilang tanpa perompak, atau juga bisa dibilang bahwa mereka yang berdagang dari India, Cina, ke Nusantara itu komoditasnya adalah kain sutra. Makanya dikatakan gelap sutra. Makanya masuk pengaruh Hindu Buddha itu ada di Nusantara. Terus yang kedua, kalau kita masuk Hindu Buddha ini, kalian mengenal dengan sebuah stratifikasi sosial, namanya kasta. Kalau dalam buku. Namun sesungguhnya kasta ini tidak ada, yang ada adalah bangsa. Kenapa tidak ada kasta, Pak? Kasta ini sesungguhnya adalah bentukan Portugis David Impera. Ada contoh Pak? Ada. Saya akan contoh dari segi nama. Siapa dari kalian yang bergelar kasta di sini angkat tangan? Oke, ada 3 orang. Siapa namanya lengkap? Gusti Ayu Hardeni. Oke, siapa namanya? Gusti Ayu Hardeni Wirahayani. Di Gusti Agung. Lihat perbedaannya? Ya. Di mana perbedaannya? Ini Gusti bergelar 1, Gusti itu bergelar 2. Gusti sama Agung beda gelar itu. Ya. Artinya begini. Dalam literasi Buddha atau Hindu tidak ada yang mengenal dengan kasta. Belum pernah saya baca dan bacaan tulisnya kasta. Yang ada adalah wangsa. Ternyata kasta ini asal katanya adalah kosto. Kosto ini artinya tembok. Fungsi tembok apa? Pemisah. Fungsi tembok pemisah. Ini dibentuk oleh Belanda ketika menjajah Nusantara, diambil dari adopsi dari ketika India dijajah sama Inggris. Kasta diambil, diadopsi, dibentuklah kita sekat-sekat. Diberilah mereka gelar. Padahal gelar itu sebenarnya sesungguhnya hanya satu aja. Kalau nggak putih ya agung. Apa sih kita yang masalah? Guna dan fungsinya. Kalau ada yang mungkin bergelar Gusti, pasti ada adalah kesatria. Karena di wangsa itu ada 4 juga sama. Ada Brahmana, ada kesatria, ada Waisya, ada Sudra. Sama juga. Brahmana pendeta, kesatria pejuang, Waisya pedagang, Sudra rakyat. Nah, sinkron dengan ini, pengaruh Hindu Buddha itu pun masuk ke Nusantara dari India juga melalui teori ini. Nah, tugas dari kelompok 1 yang saya bagikan tadi, berarti kelompok 1 dari sini, nanti adalah tugasnya Anda membandingkan teori Brahmana, Kesatria, Waisya dan Sudra. Paham? Paham. Ya. Tapi konteksnya kita dalam bicara bangsa, bukan kasta. Ya, saya luruskan. Yang kedua, teori Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra ini ada tokoh-tokohnya yang cantumkan. Nanti kelompok 2, kalian telah siapa sih tokoh-tokoh pencetus dari teori ini? Dan dari tokoh-tokoh ini, teori mana yang menurut kalian paling tepat menurut kelompok Anda? Seperti itu. Paham? Di India, ketika bicara Hindu ini dan Buddha ini, sumbernya adalah 1, karena sebuah penemuan di lemah Sungai Sindhu. Pak, penemuan apa Pak? Penemuan peradaban Mohenjo-daro. Ketika Inggris menjajah India, ditemukan sebuah peradaban di lemah Sungai Sindhu, Sindhu jadi Hindu. Sebenarnya namanya adalah Sanatana Dharma. Itu loh. Dan konteksnya sekarang masuk ke Nusantara adalah mengalami akulturasi. Akulturasi apa? Akulturasi sebuah budaya. Makanya ketika bicara tempat sembahyang agama Hindu, pura, candi, sebagainya, itu mengalami akulturasi dengan agama sebelumnya. Apa Pak? Contohnya Punden Puruna, Borobudur. Kan tahu Borobudur ya? Borobudur itu Punden Puruna. Zamannya Prasara, keyakinan mereka Punden Puruna, nyembah roh nenek moyang. Sekarang mengalami akulturasi dan sebagainya. Makanya nanti kelompok 2 silakan ditelaah. Nah, paham? Terus berikutnya, masuknya Hindu Buddha ini membawa pengaruh besar.
Pengaruhnya apa Pak? Dari segi bahasa dan tulisan. Ingat, saya tadi di awal bilang bahwa zaman praaksara ditinggalkan. Masuklah pengaruh Hindu-Buddha dengan berdirinya kerajaan Kutai. Nah, kenapa Kutai Pak? Ini sudah kita meninggal sebuah peradaban, tidak mengenal tulisan, ada yang mengenal tulisan. Yupa ini tulis sebuah kudu batu mirip dengan linggar Dewa Siwa, bertuliskan huruf Sanskrit Pallava atau disebut dengan Dewa Negari. Berarti maksudnya Hindu-Buddha ini sekarang menemukan sebuah prasasti kerajaan Kutai sebagai bukti juga bahwa ada pengaruh Hindu-Buddha. Lagi banyak karya sastra, gubahan kekaulan dan sebagainya, negara kertagama dan sebagainya. Berarti ini ada pengaruhnya. Bukan hanya dari segi sastra, dari segi budaya juga, fisik. Candi Prambanan berdiri, Borobudur berdiri. Berarti ini kan pengaruh Hindu-Buddha juga. Nah, artinya apa? Tuh kelompok 3 nanti kalian menyimpulkan ya tentang pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Sudah paham? Nah sekarang kita bentuk kelompok diskusi. Bentuk ada hal yang ingin ditanyakan, nanti kita bahas bersama. Oke? Ya. Silakan, ayo kita mulai. Ya kan posisinya dia. Ya, sudah dibentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Permasalahan yang saya berikan tadi silakan didiskusikan kelompok. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Paham? Waktu Anda cuma 5 menit, silakan dikerjakan dengan baik, jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Ya. Gunakan literasi yang ada di depan kalian. Mau buka internet, buka HP, bawa buku silakan. Yang artinya ada pengetahuan tambahan. Ya. Sudah? Yuk, silakan dimulai. Sudah semua? Sudah. Yang saya berikan tadi adalah sebuah LKPD. Artinya adalah permasalahan yang saya berikan tadi kan tertuang di LKPD. Terus tugas akhir kalian nanti setelah pembelajaran ini minggu depan adalah mengumpulkan mind map. Artinya sebuah rangkuman pemikiran tentang konsep dasar. Ya, dikumpulkan minggu depan dalam bentuk LKPD ini. Makanya LKPD yang saya berikan ini jangan dihilangkan. Permasalahan 1, 2, 3 sudah ada di sana, tinggal mind map-nya dikerjakan di rumah per orang, per siswa. Paham? Oke, biar lebih waktu silakan kelompok 1 ke depan. Halo, selamat siang. Siap. Saya di depan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1. Di sini saya membahas tentang perbandingan teori Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, ada dua pendapat, maksudnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, berperan pasif. Di sini ada teori Brahmana. Maksudnya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa para Brahmana. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya pada masyarakat yang masih memiliki kepercayaan pada animisme dan dinamisme. Yang kedua, teori Vaishya, golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Yang ketiga, teori Kshatriya. Menurut teori masuknya Hindu-Buddha dari Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Yang kedua, berperan aktif. Yang pertama, teori arus balik. Penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Yang kedua, teori Sudra. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha diawali oleh para kaum Sudra yang bermigrasi ke Nusantara. Sekarang, latar belakang hubungan perdagangan dengan
India, terutama adanya jalur sutra yang merupakan jalur laut antara India dan Cina, menyebabkan masuknya pengaruh India, termasuk masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Dari hasil diskusi ini ada yang mau bertanya? Ya. Dari teori-teori tersebut, teori manakah yang paling memperkuat masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara? Menurut saya, teori yang memperkuat maksudnya Hindu-Buddha ke Indonesia itu yang paling masuk akal itu teori arus balik. Kenapa? Karena mungkin dulu itu kepercayaan Hindu-Buddha itu diakui oleh masyarakat lokal sehingga ingin mempelajarinya ke India. Lalu dibawalah kepercayaan-kepercayaan itu yang dipelajari di India itu masuk ke Indonesia, kemudian disebarkan. Bisa diterima? Oke, pertanyaan bagus. Udah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau enggak, saya mempertegas ya. Silakan duduk. Kelompok 1, terima kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Saya ingatkan bahwa teori itu artinya pandangan atau paradigma yang sifatnya sementara. Muncul teori baru, teori sebelumnya pasti akan muncul jika teori baru ini diperkuat oleh pemikiran lainnya. Paham? Nah, mengenai Hindu-Buddha masuk ke Nusantara yang dikatakan kelompok 1 benar. Ada gerakan pasif, ada gerakan aktif. Pasif ini ada teori Brahmana, lagi teori Vaishya, lagi teori Kesatria. Aktif ada teori arus balik, ada teori Sudra. Kalau dikatakan teori Brahmana penyebar agama Hindu-Buddha, masalahnya adalah orang-orang Brahmana tidak boleh menyentuh duniawi, bahkan tidak boleh jalan-jalan. Mungkinkah dari India membawa proses agama masuk ke Nusantara? Belum tentu, karena terhalang oleh sebuah aturan itu. Kalau teori pedagang Vaishya dikatakan penyebar agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara, belum tentu juga. Karena seorang pedagang, siapa bapaknya pedagang? Pedagang, jual beli. Apa yang dipikirkan seorang pedagang? Untung apa rugi? Karena sifat pedagang itu apa, Pak? Tidak bisa mendualismekan pikiran sambil menyebarkan agama, sambil berdagang. Nanti agama jadi komoditi loh. Kamu jadi Hindu, harganya sekian loh. Nah, itu masalah. Artinya apa? Seorang pedagang ini tidak mungkin mendualismekan pemikiran. Sama dengan teori Kesatria. Kesatria itu artinya pejuang. Mungkinkah seorang pejuang Kesatria menyebarkan agama sambil bertarung? Contoh, di sini. Nah, ini udah melotot. Dia memukul. Saya juga memukul seorang Kesatria mau bertarung. Coba pukul. Oh, dia pukul saya. Di sungguhan memukul saya. Ketika orang mukul ini, mungkinkah dia berpikir bahwa ketika saya mukul dia sambil menyebarkan agama? Dek, saya mau mukul kamu, mau bertarung. Tapi sebelum bertarung, ayo kita doa dulu. Kita trisanyo dulu. Karena ketika orang berperang, dia berpikir apa? Menang? Kalau saya pukul, kamu yang menang atau saya yang kalah? Saya menang atau kamu yang kalah? Makanya Sri Krishna tidak pernah mengangkat senjatanya untuk bertarung dengan Kurawa. Dia kesatria, tapi malahan menjadi apa? Menjadi usirnya Arjuna. Hanya Arjuna lah yang mana? Seperti itu. Si Krishna hanya jadi penasehat. Kemuliaan, kesadaran itu muncul hanya pada orang-orang yang tenang, seperti samudra yang dalam dan luas. Kalau kesatria dikatakan sebagai menyebar agama, tidak mungkin dia bertarung sambil menyebar agama, karena yang muncul adalah egoisitas. Kamu menang atau saya kalah, seperti itu. Paham? Ya, terima kasih dulu. Makanya teori ini dikatakan teori pasif. Berikutnya, teori arus balik. Ada sebuah kerajaan di Kalimantan berdiri namanya Kerajaan Kutai. Nama rajanya adalah Kudungga. Anaknya namanya Aswa Warman, Lawan Warman. Ada perbedaan? Ada. Dari segi nama, ini Kudungga, anaknya Mula Warman, Aswa Warman. Artinya bahwa Kerajaan Kutai ini adalah
bukti adanya peran aktif. Nama suku asli orang Indonesia mungkin aja ini nama suku asli orang-orang Dayak, Kutai, zaman dulu namanya Kudungga. Belajar dia ke India, sudah pintar, balik lagi ke Nusantara mendirikan perkumpulan organisasi, anggap saja kerajaan, anaknya diberi gelar Warman. Kan ada dinasti Warman di India. Akhirnya apa? Berdirilah kerajaan Kutai. Sama dengan Anda, terus dari mana? Ya, saya tahu dari Buleleng. Ngapain sekolah di sini? Kan di Buleleng ada sekolah. Itu nggak masuk. Oh gitu. Kamu dari mana? Dari Tamir Tabanan. Di Biwi kan ada sekolah sana aja. Kenapa harus di sini? Ada sekolah keren di sini. Oke. Kamu ngapain ke sini sekolah? Dari mana? Tua Ilang. Kan ada sekolah di sana dekat. Semap juga ada. Ngapain ke sini? Ada guru keren di sini. Ya. Artinya apa? Dari manapun kalian berasal, sekolah ke sini ketika balik nanti pasti menyukseskan asalnya. Sama dengan Kudungga, dia orang asli Nusantara, belajar dari dia, balik lagi ke Nusantara, mendirikanlah kerajaan Kutai. Terbukti sebuah prestasi namanya aktif. Nah kalau Sudra ya khusus ada rakyat yang dibawa beragama Hindu-Buddha mendiam di Nusantara atau Lali yang dikatakan tadi, tapi semuanya dari Sudra pun bagi saya belum tentu kebenarannya pasti. Kenapa? Karena ada sebuah sabda dalam Weda dikatakan bahwa Weda itu takut dengan orang bodoh dan Weda tidak boleh dipegang oleh Sudra. Kalau dipegang, potong tangannya. Kalau dilihat, cor matanya. Kalau didengar, potong telinganya. Serem kan? Tapi ayat itu filsafatnya baik. Artinya apa? Tidak boleh sembarang belajar. Harus menggunakan apa? Seorang guru. Nah inilah seorang guru itu kalau dalam bahasanya Hindu bukan Brahmana, tapi apa? Seorang guru itu siwa. Di mana siwanya? Oh, di Josiwo. Artinya siwa itu tempat belajar. Berarti teori yang tepat memang masuk ke Nusantara, teori harus balik. Orang Nusantara belajar ke sana, habis itu balik lagi mendirikan namanya siwa. Khusus di Bali kan banyak siwa, banyak perkumpulan siwa-siwa. Siwa itu artinya tempat masuknya agama Hindu-Buddha sebagai tempat pembelajaran. Orang-orang zaman dulu belajar tentang agama, gitu loh. Ya, berarti kelompok satu diskusinya luar biasa. Paham semua? Paham. Kelompok dua. Oke, silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Putri Setiasari. Saya disini mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang tokoh yang mengembangkan teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia umumnya dibagi menjadi 2 pendapat, yaitu berperan pasif yang teorinya menjadi 3, yaitu teori Brahmana yang dikembangkan oleh G.C. Pandur dan teori Vaishya dikembangkan oleh N.G. Fromm, dan yang terakhir adalah teori Ksatria yang dikembangkan oleh C.C. Berg, Mukherjee dan J.L. Mons. Dan pendapat yang kedua yaitu berperan aktif yang dibagi menjadi 2 teori yang merupakan teori arus balik yang dikembangkan oleh F.D.K. Bos, dan yang terakhir teori Sudra yang dikembangkan oleh Pan Pen. Ya, kemudian kelompok 2. Ada yang mau tanya? Kelompok 2 sudah jelas? Ya, tapi ingat ya, tokoh dan teori itu, teori adalah pandangan yang sifatnya sementara, belum tentu kebenarannya pasti benar. Karena andai kata muncul teori baru, teori lama pasti akan runtuh juga. Karena kebanyakan fakta yang ditemukan di Indonesia adalah fakta lisan. Apalagi Weda yang hanya ada 1 masuk ke Nusantara itu belum tentu bisa Weda masuk, karena bisa aja berupa Upanishad, bisa berupa lontar. Nah tapi lontarnya Weda juga, karena Weda itu berupa apa? Sangnya aksara. Ingat, Weda itu ada 2, ada Struti, artinya ingatan, ada Semerti. Karena ingat ditulis. Nah, berarti lontar yang ada di Bali ini yang sekarang dipelajari oleh Brahmana kita yang diyakini itu adalah apa? Semerti. Kenapa? Dari ingatan ditulis. Deungsat. Lontar ini deungsat, eling artinya.
Makanya konsep muloketo itu bukan berarti kita nak muloketo, enggak. Muloketo kan konsep untuk dipelajari kembali, itu artinya. Ya, paham? Begitulah sisanya. Terakhir nomor 3. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Gede Bagus Pramata. Saya mewakilkan kelompok 3. Hasil diskusi kami adalah kesimpulan maksudnya Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui perhubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Dan pengaruhnya adalah Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Walaupun perwujudan akulturasi antaranya Hindu-Buddha dengan kebudayaan terlihat dari 1. Seni bangunan, 2. Seni rupa, 3. Seni sastra, 4. Sistem pemerintahan, 5. Sistem kepercayaan. Saja dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Katakan kan? Jangan jadi Pak, dilihat sama Chandra. So sweet. Dia lagi berdoa dalam hatinya. Doanya tahu doanya? Oh my God. Oke. Ah, gini. Ada apa nanya dulu? Ada nanya? Ya. Yang disampaikan kelompok 3 sangat bagus, betul sekali bahwa masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh yang sangat besar sebagai sebuah peradaban. Tapi ingat pesan saya, kalau mau jadi Hindu, jadilah Hindu Nusantara. Walaupun Hindu berasal dari India ataupun Buddha berasal dari India, tetap Anda harus membawa jadi diri bangsa sebagai orang Nusantara. Terbukti leluhur kita mendapat pengaruh dari India, pengaruh Hindu-Buddha, dia tidak menghilangkan budaya Nusantara, bahkan mengalami akulturasi yang saya katakan tadi. Ada candi yang berawal dari kepercayaan animisme dan semua diikat, dirangkul tanpa dihilangkan. Terus menjadi sebuah budaya yang baru. Jiwanya tetap sama, tapi hal yang baru. Ini hebatnya ketika Hindu-Buddha itu masuk. Makanya apapun agamanya kalian, baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen, ayo kita orang Indonesia ketimuran harus menjadi orang yang santun, bertoleransi, bernegara, berbangsa dan bertanah air sama. Sepakat? Oke ya. Terima kasih adik bagus. Pembahasannya di kelompok ini 1, 2, 3 sempurna sekali, ada pertanyaan saling mengisi. Dan ingat terakhir nanti saya berikan sebuah tugas LKPD ini tadi dibagi, silakan dibawa pulang. LKPD itu main mana buat peta pikiran dikumpulkan minggu depan. Ya, tentang masuknya Hindu-Buddha. Ya, silakan dulu bagus. Bagus. Sebelum saya tutup, kita simpulkan bersama-sama atau mungkin ada yang bertanya dulu lagi? Ada? Sudah mengerti, paham semua? Ya, kalau sudah mengerti, saya simpulkan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha itu merupakan bagian dari khazanah kekayaan. Bukan Hindu-Buddha saja, agama lain juga seperti itu. Makanya apapun agamanya Anda, saya bilang dari awal tadi, kita harus menjadi satu kesatuan utuh secara nasional bernegara. Tapi secara keimanan memang kita berbeda, tapi itulah bagian dari kita sebagai apa? Sebagai jati diri bangsa. You Hindu jadilah Hindu yang baik, you Buddha jadilah Buddha yang baik, kita beragama Islam jadilah Islam, jadi Kristen jadi Kristen yang baik. Dalam artian bergandengan tangan. Makanya istilahnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Baru beda-beda tetap satu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdiri semua dalam keadaan siap. Saya akan pimpin doa persembahyaan sebelum pulang agar nanti kamu bertemu orang yang dicintai di rumah dan sudah akan bel dengan selamat dan bahagia. Siap, Kak? Mau doa saudara agama dipersilakan. Doa selesai. Nama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi.